Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Happy New Year. Selamat tahun baru. Semangat baru. Wajah baru. Oke. Saya mau menyapa buat setiap saudara, Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali hadir atau menginjakan kaki ke ICC Jakarta di tempat ini? Saudara boleh angkatan, oh ada ya langsung, oke, halo. Ada lagi? Halo, hai, wow seneng banget. Boleh gak sebentar bangkit berdiri, sebentar aja, hitungan ketiga boleh bangkit berdiri supaya kita bisa mengenal saudara lebih lagi, oke? 1, 2, 3, boleh bangkit berdiri yang baru pertama kali hadir. 1, 2, 3, oke? So ICC ada di belakang sana, ada di tengah sini, oke? Oke, boleh bangkit berdiri, oke? Wah, oke, ICC mari kita sambut. 1, 2, 3, welcome home. Oke, wow, welcome home. Buat setiap yang baru pertama kali hadir, pulang dari ibadah jangan langsung pulang karena kita mau mengenal saudara lebih lagi. Jadi di belakang ruangan ini ada namanya Hello Hub. Di sana sudah ada yang bertugas, volunteers dari sisi Jakarta yang siap menyambut saudara. Jadi bolehlah kita berkenalan singkat. Jadi saudara jangan langsung pulang, boleh menghampiri Hello Hub dan boleh ngobrol-ngobrol dan saudara boleh tanya apapun tentang ICC. Oke, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, The Bridge Jakarta is back. Minggu depan jam 2 siang. Wow. Lalu semua movement dan program ICC saudara boleh lihat di account Instagramnya ICC Jakarta. Atau menghubungi nomor WhatsApp admin ICC Jakarta. Oke, gak berlama-lama kita akan mendengarkan suatu pesan yang luar biasa. Dan saya mau mengingatkan ICC punya habits yang menurut saya ini turun-temurun dari saya SMP selalu dibacakan berulang-ulang sampai nempel. Yang pertama, honor the presence. Mari kita hormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Jadi jangan main handphone, jangan scrolling, kasih fokus yang terbaik. Catat firman yang terbaik supaya saudara tidak kehilangan menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Jadi berikan fokusmu yang terbaik, tidak berjalan-jalan. Yang kedua, save the word. Saudara catat firmannya supaya saudara akan mengingat terus ketika saudara pulang, saudara bisa baca lagi atau bahkan saudara bisa bagikan kepada yang lain. Dan yang terakhir, be excited. Mari katakan amin, katakan yes, berikan excited saudara ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Kalau saudara ngerasa kerohanian saudara kering, mungkin saudara gak pernah datang dengan lapar dan haus. Karena hanya orang yang lapar dan haus yang akan terus dipuaskan. Kalau saudara ingin dipuaskan hari ini, datang dengan hati yang lapar dan haus. Berikan attitude yang terbaik ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Amin. So hari ini firman Tuhan akan di-share oleh orang yang luar biasa, orang yang hebat, apalagi buat saya, orang paling hebat di dunia ini. Dan suami saya ini luar biasa banget, di mana orang-orang mulai berlibur. Dia sudah menyiapkan firman untuk tanggal 7 Januari ini. Seneng banget. Jadi kita belum berlibur by the way, gak apa-apa, it's okay. Bahkan kemarin terakhir hari Kamis, dia menghabiskan waktu dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Itu di dalam mobil sendirian, di garasi mobil. Dia cuman buka pintunya, saya pikir ngapain. Ternyata dia prepare khotbah di dalam mobil, saya juga gak paham. Dia selalu menemukan tempat-tempat untuk prepare khotbah. Dia menemukan Tuhan mungkin di sana, saya sampai gak berani ganggu ya. But saya percaya ada pesan khusus untuk tahun ini untuk ICC Jakarta. So mari saudara kita bangkit berdiri dan kita sambut Pastor David Samuel. Thank you sayang.
Saudara tahu kenapa? Oke. Seseorang luar biasa itu karena ada orang yang luar biasa yang support saya, yaitu istri saya. Boleh tepuk tangan buat istri saya. Nah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Awesome. Oke. Saya mau ngucapin selamat tahun baru buat setiap kita. Saya berdoa buat setiap kita di tahun ini, dan saya berharap setiap kita tidak hanya bertambah, nanti akan bertambah usia di tahun ini, tapi saya berdoa supaya kita ngalamin pertumbuhan. Karena bertambah belum tentu bertumbuh ya, tapi kalau kita membuat pertumbuhan, maka akan terjadi pertambahan. Nah di tahun, suara saya oke gak sih? Cek, oke. Saya berdoa buat setiap kita di tahun yang baru ini bukan hanya dapat membayang baru atau punya resolusi yang baru, tapi saya berdoa setiap kita mengalami naik ke level yang baru di dalam spirituality, di dalam relational dengan spouse kita, dengan keluarga kita, dan juga tentunya naik secara financial. Amin. Kalau di doa pagi kemarin, waktu hari Sabtu kemarin ada doa pagi, saya sempat membagikan kunci untuk memiliki hati yang lebih bijaksana. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul hidup yang berkualitas. Amin. Saya berdoa supaya setiap orang di tempat ini di tahun 2024 ngalamin atau masuk ke level di mana hidup setiap kita itu benar-benar berkualitas. Nah, saya ingin memulai firman Tuhan hari ini dengan cerita liburan. Oke, jadi saya memang nggak kemana-mana, nggak terlalu jauh. Jadi kan liburan bukan kemananya, betul ya? Bukan seberapa jauh saudara pergi, itu nggak terlalu penting. Tapi dengan siapa saudara menghabiskan waktu dan apa yang saudara lakukan ketika liburan, betul ya? Apakah kalian tetap sibuk atau kita spend time lebih banyak dengan keluarga kita, atau apakah kita slowing down atau tetap sibuk, atau kita spend time buat diri kita, buat Tuhan. Jadi yang penting bukan pergi kemananya ya, tapi dengan siapa. Nah kemarin saya ajak orang tua saya pergi ke suatu tempat nggak jauh sih, cuma 1,5 jam lah dari Bandung. Itu kita sewa satu villa di tengah-tengah kebun teh. Wah kan ini kayaknya bagus banget ya, wah adem, pemandangannya kayak di Swiss gitu ya. Walaupun gak jauh gitu ya, tapi kan itu seru banget. Villanya ini baru sekitar 3 bulan, jadi saya rasa wah ini pertama lokasi bagus. Kedua di dalamnya ada jacuzzi, air hangat. Air hangatnya itu alami dari alam. Wah kan keren banget ya, ada fire pit di depannya. Jadi wah saya excited banget. Dan akhirnya kita spend time di situ karena penuh banget, jadi akhirnya kita cuma dapat 1 hari. Dan begitu kita datang, wah bener ya, di kiri kanannya kebun teh. Jadi kita villanya tuh di tengah-tengah kebun teh, jadi keren banget. Saya masuk, saya datang, wah seru nih, ayo, wah udah nggak sabar ya anak-anak saya itu kan, wah ayo deh kita berendam, wah udah semangat. Begitu saya masuk, wah saya buka gitu kan karena baru ya, jadi wah bagus ya, wah kasurnya kelihatannya baru, furniturnya baru, oke. Begitu saya injak kaki di tempat itu, oh kok agak lengket, saya bilang oh mungkin nggak entah kenapa lah. Yaudah akhirnya saya masuk, saya ingin mengecek hal yang paling saya cek yaitu jacuzzi, karena saya pasti akan spend time bareng bocah-bocah itu di situ. Jadi saya cek kan langsung, langsung nggak sabar ke belakang langsung lihat. Wah ada airnya, saya pegang, wah hangat. Wah lihat sih ini airnya hangat. Terus pas saya lihat lebih dalam, loh kok agak kotor ya saya bilang. Saya matiin, loh kok kotor. Saya langsung cek yang lain, ya maafkan saya agak OCD gitu ya. Saya langsung lihat wastafel, ini wastafelnya kenapa kayak belum dicuci nih. Saya langsung ke kamar mandi, saya cek, waduh saya langsung panggil housekeeping langsung. Mas, ini tolong dikeluarin airnya, ganti air yang baru. Ini tolong dicuci, ini tolong dilap, ini dipel. Saya minta extra bed, saya bilang. Begitu datang, dia datang,
Dia datangin extra bed dan ini yang membuat saya lebih tercengang lagi. Begitu saya ambil extra bednya, saya kan penasaran ya. Begitu saya dekatkan ke hidung saya, ini kenapa kok kayak wangi seseorang, saya bilang. Saya tuh nggak bisa ditipu gitu. Untuk penciuman saya sangat akurat lah gitu. Saya bilang, kurang ajar, ini pasti bukan yang baru nih, saya bilang. Wah, kita agak kesal gitu ya, saya agak gemes gitu. Saya bilang, saya ini gawat banget nih, saya bilang, katanya baru. Saya bilang. Terus yang lebih luar biasa lagi, tiba-tiba nanti ada baso, nanti tiba-tiba kan kita kesana mau chill gitu kan ya, di tengah udah jauh-jauh 1,5 jam di kebun teh, nanti tiba-tiba ada tahu bulat, enak digoreng dadakan. Dan itu berulang-ulang, diam di depan villa kita dan itu seperti dicuci otak gitu ya. Aduh Tuhan, tolong lalukanlah cawan ini daripadaku. Nanti ada lagi roti hangat 2.000-an, astaga, terus berulang-ulang. Istri saya bilang, saya udah pengen matiin ya, iya aduh gimana ya. Tapi kan gak mungkin ya gitu. Udahlah akhirnya singkat cerita, saya sampai di satu konklusi, di satu kesimpulan bahwa kualitas akomodasi itu ditentukan oleh kualitas pengelolanya. Nah, tapi ini berlaku juga nih. Kualitas Anda itu menentukan apa yang Anda hasilkan. Nah, akomodasi bisa mewakili apa yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Misalkan keberadaan kita di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Atau mungkin perusahaan yang saudara pimpin, atau bisnis yang saudara bangun, atau mungkin saudara bergerak di bidang jasa. Saudara mungkin seorang konsultan pajak lah, atau mungkin kontraktor, arsitek, interior, apapun. Atau mungkin saudara menghasilkan produk, misalkan saudara menjual makanan, minuman, saudara punya pabrik, resto, apapun itu. Atau bisa juga yang kita hasilkan adalah skill. Saya tahu beberapa dari saudara ada yang sangat ahli dalam bidang IT, lukis, nyanyi, menjual, memimpin, dan seterusnya. Dan ini termasuk dalam kategori hubungan. Karena kualitas Anda menentukan kualitas hubungan yang Anda bangun. Jadi itu yang saya renungkan ketika saya kemarin pulang dari sana, yang menginspirasi saya untuk membagikan apa yang saya ingin bagikan hari ini. Kita buka ayat yang pertama di Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu saya renungin kemuliaan Allah itu apa ya? Terus saya temukan di New Living Translation ayat yang lebih menjelaskan. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Jadi kemuliaan Allah itu lagi berbicara tentang mutu, kualitas atau standarnya Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu artinya standarnya Tuhan. Saya percaya Yesus datang bukan hanya untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, betul. Tapi untuk memulihkan kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita tidak memahami ini, kita akan menggunakan standar yang lain. Ya tentunya standar dunia. Standar dunia apa aja sih? Saya kasih contoh. Kekudusan. Wah kalau lagi pacaran, bobo bareng mah biasa, it's okay. Liburan bareng, sekamar, biasa. Itu udah nggak jadi masalah, itu umum. Oh kalau udah menikah punya simpanan, maksud saya bukan deposito ya. Maksudnya selingkuhan, itu gak apa-apa. Kan yang penting kembali lagi ke keluarga, yang penting setia, yang penting tetap menafkahi. Biasa bukan berarti benar. Yang kedua contoh standar dunia yang lain, misalkan kesuksesan. Kesuksesan mungkin di dunia definisinya adalah punya banyak uang. Atau kaya dalam waktu yang secepat-cepatnya, ya kan? Itu laku banget kan kalau jualan itu. Orang menjadikan kesuksesan sebagai tujuan sehingga dia akan lakukan apapun, menghalalkan segala cara, sikut kiri kanan, jilat kiri kanan, sogok kiri kanan, yang penting mencapai tujuannya. Yang di-highlight hanya kesuksesan. Jadi kita akan jadi orang yang inginnya berhasil tapi instan, tapi tidak menghargai proses. Maunya yang gampang-gampang. Pengen berhasil tapi gak mau susah. Dan tidak membangun nilai-nilai dalam proses. Sehingga kita mungkin berhasil. Kita mungkin usahanya bagus. Karir memukau.
tapi hubungan dengan spouse kacau. Bisnis bagus, tapi keluarga nggak keurus. Karena kita nggak membangun nilai-nilai dalam proses ketika kita membangun keberhasilan. Contoh lain yang ketiga, standar kebahagiaan. Kalau di dunia ini, bahagia kalau punya apa yang orang lain punya. Begitu keluar, wah handphone baru, iPhone 15 Pro. Wah, saya kayaknya bahagia kalau punya. Begitu, akhirnya wah gimana caranya dapat. Lalu orang merasa bahagia ya. Orang lain mulai beli mobil listrik. Aduh, kayaknya happy ya kalau punya mobil listrik. Akhirnya beli mobil listrik dan mulai bisa merasa bahagia. Orang lihat teman komsel, wah nikah, gue juga mau nikah. Begitu udah menikah, baru merasa bahagia. Padahal belum tentu. Tergantung sama siapa setelah menikah ya. Tapi ada level yang kedua. Punya apa yang orang lain gak punya. Nah ini lebih gila. Ngelihat orang lain atau mungkin teman homesel kita atau mungkin teman gereja kita. Wih liburannya ke Korea. Wah gua gak mau kalah. Gua liburannya ke Korea Utara. Ngelihat teman kantor, buset, handphonenya layarnya bisa dilipat. Gua gak mau kalah, gua akan cari handphone yang bisa digulung. Orang lain pakai mobil listrik, mobil hidrogen. Wah, pokoknya gak mau kalah. Kenapa? Karena hanya bahagia kalau punya apa yang orang lain gak punya. Punya sepatu yang limited edition, misalkan punya sepatu basket yang bekas dipakai LeBron James gitu kan. Wah, baunya pun masih ada di situ. Wah, itu bangga banget. Bahagia kalau punya apa yang orang lain nggak punya. Nah, tapi ada yang ketiga, bahagia itu kalau orang lain tahu. Kok jadi ketawa? Oke. Ketika kita bahagia, mungkin kita lagi traveling, kita post, kita beli sesuatu, kita post. Pokoknya yang paling penting semua orang harus tahu. Ada suatu pepatah yang tidak tertulis berkata, apa bahagianya? Apa gunanya bahagia? Apa artinya bahagia? Kalau orang lain gak tahu. Ya, nah itu kan standar dunia. Tapi Alkitab memiliki standar yang lebih baik. Nah ini yang menjadi landasan atau acuan yang akan saya bagikan hari ini, yaitu Matius 6 ayat yang ke-33. Boleh, oke. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan adalah pribadi yang pertama dan yang paling utama yang harus kita cari dulu. Di dalam sebuah kerajaan yang paling penting itu apa? Rajanya dan cara hidupnya, betul ya. Karena kalau bangunannya doang, itu namanya kastil doang gitu loh. Ya udah itu bangunan berbentuk kastil, that's it gitu loh. Tapi gak ada rajanya. Itu hanya akan menjadi berharga kalau rajanya ada di situ. Betul ya? Nah untuk memiliki standar hidup atau kehidupan yang berkualitas, kita memerlukan kualitas atau standar yang lebih baik, yaitu standar kerajaan Allah. Nah hari ini saya akan membagikan 3 hal atau 3 standar kerajaan Allah. Jadi ini versi Alkitab. Oke, yang pertama, ayat tadi lagi menceritakan ke kita, yang pertama ngasih tahu adalah memprioritaskan Tuhan. Mencari Tuhan terlebih dahulu adalah cara yang lebih baik, karena semuanya itu akan ditambahkan kata Tuhan, betul? Pertanyaannya adalah, siapa atau apa yang saudara cari di tahun 2024 ini? Apakah Tuhan atau yang lain? Memprioritaskan Tuhan mengakibatkan semua yang mewakili berkat seperti uang, kesuksesan, kebahagiaan itu akan ditambahkan kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencari dahulu hal yang lebih utama untuk mendatangkan apa yang bisa datang sendiri. Jadi Alkitab memberikan petunjuk yang lebih baik bahwa kalau kita memprioritaskan Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan dapat menyediakan apa yang saudara butuhkan, bahkan apa yang sanggup Dia berikan buat setiap kita. Nah, saya di sini punya hadiah. Saya punya kado.
hari ini saya lihat ada beberapa orang yang baru pertama kali hadir di sini. Saya punya kado buat setiap saudara. Tadi siapa yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? 1, 2, tadi ada 3, 4 kalau nggak salah ya. Saya melihat dengan mata iman saya ada 4, makanya saya siapkan. Ini bukan sulap, saya sudah siapkan sebelumnya. Apa sih? Oke, boleh angkat tangannya tadi, ada di 2 di depan, ada lagi? Oke, yang di belakang? Oke, Iyo boleh bantu saya. Isa tolong bantu saya untuk memberikan buat setiap teman-teman, saudara kita yang baru pertama kali hadir di ICC Jakarta. Senang ya di sini pendetanya kayak Santa, bagi-bagi kado. Oke, dan saya punya satu lagi, kalau saudara tahu ini adalah buku yang dibuat oleh Pastor Ashley. Pastor Ashley itu seorang bukan jurnalis ya, dia suka buat jurnal gitu ya. Nah dia buat buku baru, ini baru diterbitkan tapi udah keburu habis. Bukunya bagus banget, walaupun saudara mau udah nggak ada. Nah tapi saya punya satu. Jadi ini precious banget, ini limited edition. Ini akan membuat saudara bahagia, karena orang lain nggak punya. Nah saya mau kasih buku ini khusus buat satu orang. Ada fotonya? Nah, saya nggak tahu yang berbaju kuning atau berbaju hitam. Saya nggak ngerti ini mau dibelah 2 atau gimana. Pokoknya saya mau kasih buat saudara kita yang pertama kali duduk di kursi ini, bukan hanya on time, dia yang pertama. Jadi saya mau kasih buat saudara. Cak, tolong Cak. Dijamin bahagia langsung. Oke. Well, semua orang suka hadiah, betul? Tapi seringkali orang lebih suka hadiahnya daripada hadiratnya. Orang lebih suka gift daripada givernya. Orang lebih suka present daripada presence-nya. Orang lebih suka blessing-nya dibandingkan the blesser, pemberi berkatnya. Nah saya percaya ketika kita lebih mencari si pemberi berkatnya, semuanya itu akan ditambahkan. Tenang aja, itu dikasih. Oke, dikasih. Waktu anak saya datang ke saya, Dad, saya pikir dia mau hak saya atau apa. Dad, minta dompet dong. Kenapa? Mau minta duit. Buat apa? Buat jajan. Ya, gimana gitu ya rasanya. Atau enggak pas pulang, Dad pulang. Saya pikir mau gimana gitu ya. Nanya, Dad dari mana? Dad, mana handphonenya? Gitu. Itu kan kesal banget gitu ya. Lu malah cari handphone gua lagi, bukannya cari gua gitu kan. Nah, make sure bahwa ketika kita mengerti ini, kita nggak perlu cari handphonenya atau cari dompetnya. Itu semua akan ditambahkan kata Tuhan. Oke? Kenapa? Ada 3 aspek penting yang kita perlu kenal tentang Tuhan. Yang pertama, pekerjaannya. Tadi lagu tadi bagus banget. Bahwa dia sanggup menyembuhkan orang, Tuhan itu sanggup membangkitkan orang mati, dia mati buat kita, itu ngomongin pekerjaannya. Tapi kita perlu tahu adalah yang kedua, pengajarannya. Apa yang Yesus ajarkan? Kasihilah musuhmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu pengajarannya. Tapi kalau kita hanya kenal pengajarannya saja, nanti kita akan merasa seperti orang Farisi, wah ngerasa ngerti paling pinter. Nah kita perlu mengenal yang ketiga, yaitu pribadinya. Jadi bukan hanya pekerjaan, pengajaran, tapi pribadinya. Make sure bahwa kita mengenal Tuhan sebagai pribadinya. Nah membangun hubungan dengan Tuhan perlu dilakukan dengan sengaja. Itu perlu niat. Perlu niat. Saya percaya orang yang tadi datang tuh early, itu pasti niatnya kuat banget. Karena kalau enggak pasti enggak akan datang sebelum waktunya. Nah 2 prinsip penting dalam membangun hubungan. Yang pertama, make time. Luangkan waktu. Saya tahu kita semua orang-orang Jakarta ini orang-orang yang sibuk, orang-orang yang punya banyak kesibukan. Dan kita tinggal di kota besar yang wah seru banget. Tapi sesibuk apapun saudara perlu meluangkan waktu buat Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Karena kalau saudara ingin membangun hubungan dengan seseorang, siapapun itu, saudara harus meluangkan waktu. Saudara mau membangun hubungan dengan siapa? Dengan istri saudara? Saudara perlu luangin waktu. Dengan anak, saudara harus luangin waktu buat main sama mereka.
So make time with your family, not just make money for your family. Karena kedekatan itu bertumbuh bertahap setiap hari. Baik secara jasmani atau rohani itu bertumbuh. Coba saudara spend waktu dengan seseorang every day. Maka saudara akan dekat dengan orang tersebut. Yang kedua, make room atau memberi ruang. Nah ini gini, membuka hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman dan juga untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita kan cenderung mencurahkan isi hati, betul ya? Wah Tuhan, saya sedang ngalamin ini. Tapi Tuhan juga seringkali berbicara ketika kita berdoa, betul ya? Tuhan mencurahkan isi hatinya ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman. Mazmur 62 ayat yang ke-9, di sini nggak ada, saya bacain buat saudara. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, di hadapan Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya gini, curhat itu sama Tuhan. Bukan sama orang yang enggak jelas. Karena Anda akan lebih dekat dengan orang yang bertukar pikiran dan berbagi perasaan dengan Anda. Jadi, jangan pernah membagikan pikiran atau berbagi perasaan, apalagi keinginan dengan seseorang, dengan sembarangan orang. Karena nanti saudara akan menimbulkan kedekatan yang tidak diinginkan. Ngerti maksud saya ya? Kalau kita bertukar pikiran, berbagi perasaan, berbagi visi dengan sembarang orang, maka akan menimbulkan kedekatan yang tidak diinginkan. Tapi sebaliknya, suami istri yang berpasangan, kalau Anda tidak berbagi perasaan, tidak bertukar pikiran, tidak berbagi visi, maka walaupun saudara tinggal di satu rumah, tidur di satu ranjang, saudara tidak akan menjadi lebih dekat. Kita perlu berbagi pikiran dan perasaan, bukan cuma bertukar air liur ya Bapak Ibu Saudara. Itu nggak membuat kita lebih dekat. Yang membuat kita lebih dekat adalah bertukar pikiran, perasaan, visi, keinginan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita akan menerima dua hal penting. Yang pertama adalah kasih karunia. Kita lihat Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kasih karunia itu apa? Penghiburan. Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan hibur kita, ada kasih, ada persekutuan, belas kasihan, kedamaian, sukacita, it all grace. Tapi jangan lupa, Tuhan gak cuma kasih kita grace, Tuhan kasih kita truth, kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu sifatnya nasihat, teguran, petunjuk. Jadi Tuhan gak cuma ngasih grace, tapi Tuhan ngasih truth. Saudara perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Itu standar kerajaan Allah yang pertama, memprioritaskan Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua, standar kerajaan Allah yang kedua. Yakobus 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatannya lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tuhan lagi ngasih tahu apa sih? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan Tuhan. Itu standar yang kedua. Anda boleh punya rencana, tapi ingat, rencana Tuhan dengan rencana kita itu jauh banget. Yesaya 55 ayat 8 bilang gini, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Bukan berarti kita nggak boleh punya rencana, boleh. Tapi ingat, rencana Tuhan selalu jauh lebih baik. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Anda boleh punya kemampuan, kepintaran, pengalaman. Anda boleh punya sumber daya, misalkan saudara punya harta yang banyak, punya aset yang banyak, punya kenalan orang kuat.
punya keluarga yang mungkin powerful, perusahaan yang established, karir yang cemerlang, apapun itu. But Tuhan ingetin jangan pernah mengandalkan itu semua. Justru kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kita akan melakukan ini dan itu. Supaya lebih berasa lagi, saya tambahkan ayatnya, Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika kita mendekat, kita tuh sedang bukan hanya memprioritaskan Tuhan, tapi kita sedang mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Well, itu standar yang lebih baik, kata Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, standar kerajaan Allah yang ketiga adalah menarik daripada mengejar. Menarik daripada mengejar. Nah, saya mau cerita lagi tentang liburan saya yang sebelumnya bersama dengan anak saya. Jadi kita waktu itu pergi ke Singapura dan menginap di 3 jenis hotel yang berbeda karena kita spotnya memang beda. Jadi kita nginap di 3 hotel yang berbeda. Yang pertama di hotel bintang 4. Hotel ini nggak terlalu besar, tapi lokasinya strategis banget. Dekat tempat main anak gitu ya. Dan bersih, itu yang saya sangat suka. Bersih. Wah segini juga. Wah sadis ini. Ini hotel, saya bilang keren. Jadi tempatnya kecil, front desk, tempat makannya semua tuh dalam satu lantai gitu ya. Jadi nggak ada yang nyambut, jadi begitu kita datang check in, karena kamarnya belum ada, ya kita taruh sendiri, pokoknya self service lah. Tapi begitu saya nginep di situ, wah oke banget, bersih pokoknya. Kalau bersih itu udah menurut saya udah oke ya. Lalu saya pindah ke hotel yang lainnya yaitu hotel bintang 5. Lokasinya strategis banget di tempat perbelanjaan yang wah rame banget, yang dimana ada uncle yang jual ice cream, yang $1 itu dan nggak pernah naik. Di situ begitu masuk memang agak berbeda ya, hotelnya lebih gede gitu ya, ada greeternya, ada doorman, selamat siang atau selamat malam atau apapun, dia bantu kita, koper kita, terus kita check in, interiornya juga bagus, lobbynya oke, bersih juga, fasilitasnya lebih lengkap ya, fasilitas lebih oke. Nah, apa yang membedakan hotel satu dengan hotel lainnya? Yang membedakan adalah standar bangunannya, fasilitasnya, dan juga standar pelayanannya. Sehingga harga pun berbeda. Semakin baik standarnya, semakin mahal harganya. Standar menentukan nilai. Standar apa yang saudara pakai akan menentukan nilai saudara. Standar apa yang saudara pakai dalam bekerja itu akan menentukan nilai yang saudara hasilkan. Lalu kita pindah ke hotel yang ketiga, hotel bintang 5 juga. Lokasinya juga oke, cuman yang ini lebih baru dan harganya lebih mahal. Saya juga nggak tahu kenapa. Begitu saya datang, memang beda ya, beda. Banyak orang-orang yang standby, begitu masuk, wih keren banget. Wah ada kayak LED gini, gede banget gitu ya. Terus lobbynya juga keren banget. Saya bilang, wah ini foto dimanapun bagus kayaknya, wah keren. Pokoknya pelayanannya oke lah. Pokoknya kesan mahalnya dapat gitu loh. Lobbynya cakep, kamarnya juga bagus, fasilitas lengkap. Tapi ada satu perbedaan yang paling menonjol, walaupun yang ini sama yang sebelumnya hotel bintang 5, tapi ya hotel bintang 5-nya bukan kaleng-kaleng dua-duanya. Tapi ada yang membedakan, yaitu level service yang berbeda. Nah saya tuh kan bawa anak kecil ya, bawa anak saya yang kedua, itu kan baru umur setahun waktu itu. Jadi saya disiapin baby crib tuh tempat tidur bayi ya. Tempat tidurnya juga bagus, bukan inilah pokoknya bagus gitu ya. Dialasin dengan baik, dikasih selimut, pokoknya bagus lah. Terus kita pergi, karena kita bawa bayi, jadi bawa cuci botol segala macam. Udahlah tinggalin dulu, terus kita pergi. Nah ini yang membuat saya kaget. Begitu saya pulang lagi, saya ngelihat di situ, tiba-tiba di kamar mandinya udah ada 1 paket sabun bayi, sabun cuci, shampoo, buat botol, rak botol, untuk jemur botolnya. Tanpa diminta ya, tanpa diminta. Yang membuat saya, wow, saya bilang, ini hotel keren banget saya bilang. Pantas harganya mahal. Karena kualitasnya bagus. Nah, yang kedua, standar menentukan kesan orang lain terhadap Anda.
Kolose 3 ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya mau tutup sama satu testimoni. Saya pernah cerita bahwa saya bekerja di industri asuransi. Saya 2 minggu lalu tiba-tiba waktu pulang dari Jakarta di jalan, lagi jalan tol sama istri saya, tiba-tiba saya ditelepon satu orang, temannya istri saya, teman kuliahnya. Tapi dia tahu, tapi nggak pernah ngobrol. Karena orang ini dari kuliah udah bisnis banget, cari duit banget, pokoknya hebat banget lah. Nah terus dia cerita ke kita, dia ingin consult sama kita mengenai insurance. Dan dia ternyata adik dari salah satu klien saya ternyata. Ternyata yang mengenalkan ada si klien saya yang waktu itu saya pernah cerita. Dan si orang ini telepon dan bilang gini, yang membuat saya agak kaget ya. Yang membuat saya agak kaget gini. Dia bilang, gua pokoknya yang nawarin insurance tuh banyak, dia bilang. Tapi si kakak gua itu bener-bener merekomendasikan lu abis-abisan. Pokoknya menjual lu edan banget lah katanya. Pokoknya tetap ke lu aja katanya. Ya udah. Jadi saya agak terharu gitu ya. Waduh kenapa ya gitu ya. Luar biasa gitu ya. Nah, akhirnya saya ngerti bahwa standar itu menentukan nilainya kita. Standar itu kan ada buruk, ada biasa, ada bagus, ada excellent. Nah, excellent itu bicara tentang bagaimana kepuasan orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu dengan excellent, maka kita nggak perlu iklan pun orang lain yang akan memberikan iklan kita atau mengiklankan kita. Orang lain yang akan memberikan review yang bagus buat kita. Ini berlaku di pekerjaan, di pelayanan, atau dimanapun di dalam kehidupan kita. Karena gini, ini yang paling penting saudara harus ingat. Anda tidak seharusnya mencari sesuatu yang bisa datang sendiri. Dengan menjadi orang yang bisa menarik apa yang saudara dapat datangkan. Saya mau tutup dengan video terakhir. Ini buat ilustrasi aja. Walaupun lucu ya. Ayo kita lihat. Ini ilustrasi tentang kemarin waktu liburan bersama dengan keluarga di rumah. Saya mau kasih lihat satu video. Ini video adik saya. Adik saya lagi main game. Adik saya dan saya lagi main game. Adakah? Belum nyampe ya? Oke. It's okay. Kaget biar udah ada. Oke. Standar kerajaan Allah, yang pertama, memprioritaskan Tuhan. Amin. Membangun hubungan dengan sengaja. Make time. Make room. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata Tuhan. Dan orang yang berkata, jika Tuhan yang menghendakinya, bukan, wah, just me, I will do this, I will do that. No, but jika Tuhan menghendakinya. Dan standar yang ketiga, yaitu menarik daripada mengejar. Standar Anda menentukan nilai dan kesan orang terhadap Anda. Quote yang tadi terakhir, Anda tidak seharusnya mencari sesuatu yang bisa datang sendiri dengan cara menjadi orang yang dapat menarik apa yang dapat Anda datangkan. Amin. Itu aja yang saya mau bagikan. Bolehkah kita bangkit berdiri? Oke, sebelum bangkit berdiri kita lihat dulu nih. Ini lucu banget soalnya. Kok ini teguling begini? Pelan-pelan, Mam. Ini adik saya. Dia itu finance ya, kerjanya di finance di ICC. Jadi dia mungkin, dia tahu banyak kebutuhan, dia begitu bernafsu ya, penuh hawa nafsu, ingin pengen nyerok sebanyak-banyaknya. Makanya firman Tuhan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang gitu.
Jadi oleh memburu uanglah orang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bercanda. Oke, ini saya sampai tenang San, saya bilang. Saya tenang San, saya bilang. Tenang. Oke, sekarang giliran saya. Oke, coba giliran saya. Saya bilang, saya tumpang tangan dulu. Udah lu jangan banyak gaya, kata adik saya. Itu di tengahnya ada emas batangan ya. Ada emas satu. Saya hanya melakukan dengan santai. Kelihatan lah ya dari teriakannya. Justru yang santai aja, yang saya doain dulu satu-satu, justru masuk semua, itu malah paling gede dapatnya. Maka irilah semua orang dan tidak percaya. Wah, curang, coba ulangi lagi dari Hong Kong, nggak bisa lah. Uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Uang bisa dipakai untuk menambahkan kebahagiaan. Kalau udah bahagia, itu akan menambahkan, akan menyuarakan lebih keras lagi. Itu kayak anak saya tuh. Oke, jadi nggak perlu mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Jadilah pribadi yang bisa menarik sesuatu yang bisa saudara datangkan. Amin. So, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengambil perjamuan. Kita akan melakukan perjamuan kudus hari ini. Saudara boleh ambil roti dan anggur yang sudah disediakan. Saudara boleh lihat dulu ayatnya. Saudara boleh ingat-ingat. Saudara boleh renungkan. Wah, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Wah, amin. Amin. Oke. Sebelum kita ambil perjamuan, mari kita memperkatakan pengakuan iman kita. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Oke. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita ambil roti kita. Ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecahkan bagi setiap kita. Supaya setiap kita bukan hanya dipulihkan, bukan hanya hubungannya kembali dipulihkan dengan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sedang ingin memulihkan kualitas hidup kita supaya memiliki standar kerajaan Allah. Mari kita ambil roti ini sambil mengingat karya Kristus di kayu salib untuk setiap kita. Mari kita ambil roti ini di dalam nama Yesus. Mari kita ambil anggur ini, dan setiap kali kita melakukannya, kita mengingat bahwa darah Kristus yang tercurah memateraikan setiap janji-janji Tuhan. Bahwa kita tidak perlu mengejar sesuatu yang sebenarnya bisa datang sendiri. Kita hanya perlu memprioritaskan Tuhan, mempercayai Tuhan, dan menarik daripada kita mengejar. So mari kita minum ini sambil mengingat bahwa darah Kristus tercurah bagi setiap kita dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.